Selamat pagi, siswa-siswi SMP Negeri 4 Langkenembong, dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam pembahasan tentang materi PPKN pada semester ini. Pertama-tama, saya menyampaikan semoga siswa-siswi dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga kita terbebas dari virus corona yang sedang melanda kita semua pada saat ini. Pada hari ini kita membahas tentang keberagaman suku, agama, ras, dan kegolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan yang pertama ini, kita membahas dua hal. Yang pertama itu adalah makna Bhinneka Tunggal Ika, dan yang kedua adalah faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kita pada saat ini adalah agar setelah pembelajaran ini, siswa-siswi mampu mengetahui makna dari Bhinneka Tunggal Ika, dan yang kedua agar siswa-siswi mampu mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, makna Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah tentang Bhinneka Tunggal Ika tidak akan terlepas dari lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Dan dalam peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 pasal 1 menjelaskan mengenai 3 bagian yang terdapat dalam lambang negara Indonesia, yaitu yang pertama, burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanan. Yang kedua, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan yang ketiga adalah semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Garuda dengan perisai memiliki paruh, sayap dan ekor, serta cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Apa maksudnya? Maksudnya adalah lambang kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Dan maksud dari perisai adalah tameng yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Dan maksud dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang kedua, atau B, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Satu, faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Baik itu dalam suku, ras, agama, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia
merupakan sebuah ketetapan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh seluruh warga negara Indonesia, sebaiknya mendorong keberagaman itu menjadi sebuah kekuatan guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab menghormati keberagaman adalah sikap terpuji sebagaimana Tuhan menciptakan makhluknya yang beraneka ragam pula. Dan dengan perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kerukunan antara suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Dan yang perlu dihindari dalam kehidupan bersama adalah sofinisme. Jadi sofinisme adalah sikap yang mengagung-agungkan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Jadi mengagung-agungkan diri sendiri dan meremehkan orang lain itu bisa menimbulkan perpecahan. Ya. Begitupun sofinisme agama. Sikap orang yang mengagung-agungkan agamanya sendiri dan meremehkan agama orang lain. Jadi itu akan menimbulkan konflik, ya. Itu akan menimbulkan perpecahan karena orang mengagung-agungkan agamanya sendiri dan merendahkan agama orang lain. Itu sikap yang tidak boleh ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu termasuk dalam sikap intoleransi, ya, merendahkan agama orang lain, merendahkan budaya orang lain, merendahkan suku orang lain. Tidak boleh ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia dikatakan sangat strategis karena terletak di antara dua samudra dan dua benua, yaitu benua Asia dan Australia dan samudra Indonesia dan samudra Pasifik, yang mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Yang kedua, kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di wilayah Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras dan agama serta bahasa di Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dan itu terpisah satu dengan yang lain. Dan setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budayanya masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya masing-masing. Itu yang mengakibatkan perbedaan suku, agama, bahasa, budaya, serta peran laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti adanya pantai, ada daerah pegunungan, ada daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, laut, itu mengakibatkan perbedaan masyarakat. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat di daerah pegunungan. Seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Yang keempat,
adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan, namun ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan dengan budayanya sendiri. Jadi itu beberapa faktor yang menyebabkan keberagaman letak Indonesia yang sangat strategis. Yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Siswa-siswi SMP Negeri 4 dimanapun Anda berada, sekian saja pembahasan kita tentang makna Bhinneka Tunggal Ika dan keberagaman masyarakat Indonesia pada pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan kita yang selanjutnya. Sampai